Strategi bisnis juga mencakup penentuan di mana dan bagaimana perusahaan akan bersaing di pasar. Ini melibatkan mengidentifikasi segmen pasar yang tepat, menentukan nilai yang akan ditawarkan kepada pelanggan, dan mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Di sini ada fokus utama dari strategi. Yang pertama ini ada komitmen terhadap harga yang rendah dan kualitas yang tinggi. Tujuannya adalah untuk menawarkan kombinasi antara harga dan kualitas yang menunjukkan bahwa nilai uang adalah faktor utama dalam memilih produk. Yang kedua, peningkatan efektivitas biaya harga yang rendah dan nilai uang, menurunkan biaya di setiap aspek operasi bisnis. Salah-salah seperti ini, wirausahawan harus mampu menghasilkan perputaran penjualan yang tinggi sambil menghemat biaya operasi. Yang ketiga, ada pelayanan dan produk yang lebih baik untuk pelanggan. Contohnya, adanya peraturan yang melarang karyawan pakaian untuk menanyakan alasan mengapa pelanggan mengembalikan barang yang mereka beli. Selain itu, ada keinginan untuk menggabungkan standar kualitas yang tetap dengan harga yang rendah. Yang keempat, ada hambatan dalam penerapan strategi seperti kebijakan personal di mana perusahaan dapat bertanggung jawab atas kesehatan karyawannya seperti program pensiun dan perawatan kesehatan. Langkah-langkah seperti ini akan membantu menarik perhatian pelanggan. Nah, di sini ada strategi bisnis unit SBU. SBU ini berbeda untuk setiap perusahaan. Oleh karena itu, SBU dapat mencakup satu atau lebih lini produk, divisi, atau satu merek atau jenis produk saja. Konsep strategi telah berkembang dari sekadar alat untuk mencapai tujuan, kemudian menjadi alat untuk menciptakan keunggulan bersaing, dan akhirnya menjadi tindakan dinamis untuk menanggapi kekuatan internal dan eksternal. Sekarang konsep ini telah berkembang menjadi alat untuk memberikan kekuatan motivasi kepada stakeholder agar perusahaan tersebut dapat memberikan kontribusi secara optimal. Konsep strategi telah berkembang untuk memenuhi kebutuhan konsumen untuk masa depan dan memperhatikan konsep dinamis dan mengembangkan perencanaan strategis untuk memanfaatkan konsep kompetensi inti untuk merebut peluang. Konsep kompetensi inti berarti kombinasi kemampuan teknologi, bukan satu kemampuan atau teknologi saja. Nah, perusahaan ini harus memenuhi 3 persyaratan untuk dianggap memiliki kompetensi inti. Yang pertama ini ada nilai pelanggan, yaitu kemampuan yang memungkinkan suatu perusahaan memberikan keuntungan utama kepada pelanggan. Salah satu pertanyaan yang harus dijawab adalah mengapa pelanggan bersedia membayar lebih mahal atau lebih murah untuk barang atau jasa tertentu dibandingkan dengan barang atau jasa ini. Selanjutnya akan dibacakan kata. Yang kedua, kemampuan yang berbeda dari segi daya saling dikenal sebagai diferensiasi bersaing. Oleh karena itu, kompetensi yang diperlukan atau necessary dan kompetensi berbeda. Jika kemampuan itu universal atau mudah dimiliki oleh pesaing, maka kemampuan itu layak dianggap sebagai inti. Yang ketiga, ada dapat diperluas. Kompetensi inti adalah pintu gerbang menuju pasar masa depan. Jadi harus memenuhi kriteria manfaat bagi pelanggan dan membuatnya unik dari yang lain. Selain itu, kompetensi inti harus dapat diperluas untuk memenuhi keinginan konsumen masa depan. Oleh karena itu, kompetensi tidak usah, meskipun kompetensi inti dapat
terdiri dari beberapa elemen utama. Yang pertama, ekonomi. Faktor-faktor ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, kebijakan moneter, pengangguran, dan stabilitas mata uang. Yang kedua, sosial dan budaya. Elemen ini melibatkan nilai-nilai, norma, tren sosial, preferensi konsumen, dan perubahan demografi dalam masyarakat. Yang ketiga, teknologi. Kemajuan teknologi, inovasi, dan adopsi teknologi baru dapat mengubah cara bisnis dijalankan, mengoptimalkan operasi, dan menciptakan peluang baru. Yang keempat, politik dan hukum. Lingkungan politik mencakup kebijakan pemerintah, perubahan undang-undang, regulasi, serta stabilitas politik. Yang kelima, lingkungan alam. Isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, keberlanjutan, dan masalah lingkungan lainnya menjadi semakin penting dalam lingkungan makro karena organisasi perlu beradaptasi dengan tuntutan keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Yang keenam, globalisasi. Keterkaitan globalisasi dalam perdagangan, investasi, teknologi, dan komunikasi mempengaruhi sejauh mana organisasi terlibat dalam pasar global dan bersaing dengan pelaku di seluruh dunia. Yang ketujuh, ada sosial dan demografis. Faktor-faktor ini melibatkan struktur populasi, perubahan demografis, distribusi usia, dan tren migrasi. Yang ke-8 ada keamanan dan geopolitik. Isu-isu seperti konflik regional, ancaman terorisme, dan stabilitas geopolitik dapat berdampak pada lingkungan bisnis global. Selanjutnya dibaca oleh Azra. Cara mengadopsi strategi persaingan untuk unit bisnis. Mengadopsi strategi persaingan untuk unit bisnis melibatkan serangkaian langkah yang terencana dan diarahkan untuk memastikan bahwa unit bisnis tersebut memiliki rencana yang kuat untuk bersaing dan mencapai keunggulan kompetitif. Berikut adalah langkah-langkah umum yang dapat diambil untuk mengadopsi strategi persaingan untuk unit bisnis. Yang pertama, analisis lingkungan. Lakukan analisis lingkungan eksternal dan internal. Pahami tren industri, pesaing, peluang pasar, ancaman, serta kekuatan dan kelemahan internal unit bisnis. Yang kedua, penetapan tujuan. Tetapkan tujuan yang jelas dan terukur untuk unit bisnis. Tujuan ini harus sesuai dengan strategi persaingan yang akan diadopsi. Ketiga, identifikasi posisi bersaing. Tentukan bagaimana unit bisnis akan bersaing dalam pasar. Yang keempat, pengembangan rencana. Rancang rencana taktis yang merinci langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk tujuan dan posisi barang. Yang kelima, alokasi sumber daya. Tentukan bagaimana sumber daya seperti anggaran, tenaga kerja, dan waktu akan dialokasikan untuk mendukung rencana taktis. 6. Pengembangan kemampuan. Pastikan bahwa unit bisnis memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mengimplementasikan strategi persaingan. 7. Implementasi strategi. Jalankan rencana taktis dan strategi persaingan yang telah dirancang. 8. Pemantauan dan evaluasi. Selalu pantau kinerja unit bisnis terhadap tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. 9. Penyesuaian organisasi. Jika ada perubahan dalam lingkungan atau hasil yang tidak sesuai, siapkan untuk melakukan penyesuaian strategi atau inovasi yang diperlukan. 10. Komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi strategi persaingan kepada seluruh anggota tim di unit bisnis. Selanjutnya ada strategi dalam pendapat. Karakteristik manajemen strategi. Menurut Rahmat, kategori strategi terdiri dari strategi alternatif yang dapat dikejar oleh perusahaan bisnis, dapat sangat beresiko jika mengambil beberapa strategi resiko sekaligus. Jadi sumber daya terbatas dan prioritas harus diprioritaskan. Yang pertama, strategi integrasi.
Integrasi vertikal memungkinkan sebuah perusahaan mengontrol distribusi pemasok dan pesaing. Kedua, strategi internal terdiri dari analisis strategi untuk produk dan pasar. Ketiga, diversifikasi adalah strategi di mana perusahaan memasuki pasar baru atau mengembangkan produk baru yang tidak memiliki kaitan langsung dengan produk atau pasar yang sudah ada. 4. Pensiunan investasi dan likuidasi adalah semua contoh dari strategi perusahaan defensif. Selanjutnya, 3 tingkat strategi. Dalam perusahaan besar ada 4 tingkat strategi, yaitu perusahaan, decisional, fungsional, dan operasional. Direktur eksekutif adalah orang-orang yang paling bertanggung jawab untuk menerapkan strategi-strategi ini di setiap tingkat. Eksekutif di tingkat perusahaan, termasuk presiden atau wakil presiden eksekutif di tingkat decisional, termasuk direktur keuangan, direktur informasi, manajer SDM, direktur pemasaran, dan lainnya di tingkat fungsional dan operasional. Kita akan berikut ada strategi intensif. Upaya yang intensif untuk meningkatkan situasi persaingan perusahaan melalui produk yang sudah ada dikenal sebagai strategi intensif. Ini dapat diterapkan saat menentukan strategi untuk memperkenalkan produk baru atau menawarkan produk baru di pasar yang sudah ada atau masih baru. Ada beberapa contoh strategi intensif yang dapat digunakan untuk meningkatkan posisi kompetitif suatu perusahaan dengan produk yang saat ini tersedia. Yang pertama, penetrasi pasar atau market penetration. Penetrasi pasar merupakan salah satu strategi pertumbuhan di mana perusahaan berfokus pada upaya untuk meningkatkan pangsa pasar produk atau jasa yang sudah ada di pasar yang sama. Strategi ini tidak melibatkan perluasan produk baru atau masuk ke pasar baru, tetapi berusaha untuk lebih mendalam di pasar yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk menarik lebih banyak pelanggan atau memperkuat posisi di pasar yang sudah dikuasai. Berikut beberapa contoh taktik yang umum digunakan dalam strategi pasar. Strategi penetrasi pasar yang pertama, penetapan harga rendah. Yang kedua, promosi dan pemasaran. Yang ketiga, peningkatan distribusi. Yang keempat, peningkatan kualitas dan layanan. Yang kelima, ekspansi geografis. Yang keenam, inovasi produk atau fitur. Dan yang ketujuh, program loyalitas pelanggan. Strategi penetrasi pasar bergantung pada pemahaman yang mendalam tentang pasar, pesaing, dan pelanggan. Meskipun terlihat sederhana, strategi ini membutuhkan rencana yang matang dan pemantauan yang cermat untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil berhasil menghasilkan pertumbuhan yang diinginkan. Strategi ini sering digunakan ketika pasar masih memiliki potensi pertumbuhan dan perusahaan ingin memanfaatkan peluang di pasar yang sudah akrab dengan produk atau jasa yang mereka tawarkan. Salah satu contoh perusahaan yang melakukan penetrasi pasar adalah McDonald's. McDonald's sebagai salah satu restoran cepat saji terbesar di dunia telah berhasil menerapkan strategi penetrasi pasar dengan efektif. Terus ada pengembangan pasar atau market development. Pengembangan pasar atau market development melibatkan upaya untuk mempromosikan produk atau jasa yang sudah ada ke wilayah geografis baru atau segmen pasar sebelumnya belum dimanfaatkan. Berikut beberapa panduan mengenai kapan pengembangan pasar dapat
Yang pertama, saturasi pasar saat ini. Yang kedua, ketertarikan pasar baru. Yang ketiga, keunggulan bersaing. Yang keempat, kesesuaian produk. Yang kelima, risiko diversifikasi. Dan yang keenam, pengembangan distribusi. Yang ketujuh, pasar dengan pertumbuhan cepat. Yang kedelapan, komitmen pada riset pasar. Yang kesembilan, kemampuan finansial. Dan yang kesepuluh, dukungan sumber daya. Salah satu contoh nyata perusahaan yang melakukan pengembangan pasar adalah Starbucks. Starbucks awalnya dikenal sebagai perusahaan yang mengkhususkan diri dalam kopi gourmet dan berbagai minuman kopi. Namun perusahaan ini telah mengadopsi strategi pengembangan pasar dengan sukses untuk memperluas cakupan produk dan pasar yang mereka layani. Terus nomor 3, pengembangan produk atau product development. Pengembangan produk atau product development adalah strategi yang fokus pada upaya memperbarui atau memodifikasi produk atau jasa yang sudah ada guna meningkatkan penjualan dan nilai sebagai pelanggan. Strategi ini melibatkan inovasi dalam produk, desain, dan fitur yang dapat memberikan daya tarik baru kepada pelanggan. Berikut adalah 4 panduan yang dapat membantu menerapkan strategi pengembangan produk secara efektif. Yang pertama, pemahaman mendalam tentang pelanggan. Yang kedua, analisis persaingan dan tren industri. Yang ketiga, inovasi yang menghasilkan nilai tambah. Dan yang keempat, perencanaan riset dan pengembangan yang matang. Terus sebuah contoh nyata perusahaan yang aktif dalam menerapkan strategi pengembangan produk atau product development adalah Apple Inc. Apple terkenal dengan komitmen mereka terhadap inovasi produk dan mereka secara teratur mengeluarkan produk baru atau memperbarui produk yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan. Beberapa contoh inovasi produk yang dilakukan oleh Apple melalui pengembangan produk adalah sebagai berikut. Yang pertama, iPhone. Yang kedua, iPad. Yang ketiga, MacBook. Yang keempat, Apple Watch. Yang kelima, iPod. Dan yang terakhir, Offer. Oke, kita masuk ke studi kasus. Saya di sini akan membahas studi kasus mengenai sejarah PT Nippon Industries Kopindo atau yang kita kenal sebagai Produk Sariwati. 1. Sejak PT Nippon Industries Kopindo Tbk. PT Nippon Industries Kopindo Tbk merupakan produsen roti massal yang pertama dan terbesar di Indonesia. Mereka memproduksi ragam produk dengan massal roti, sari kue dan sari cokro yang halal, berkualitas, aman dikonsumsi, dan harganya terjangkau oleh masyarakat. Saat ini PT Nippon Industries Kopindo Tbk mengoperasikan 14 pabrik yang berlokasi strategis dengan jumlah distribusi lebih dari 88.000 titik penjualan pada kanal modern maupun kanal tradisional di seluruh Indonesia. Sejak tahun 2010 mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dalam pemetaan roti. Tahun 1995 perseroan berdiri di Karawang, Jawa Barat dengan kemudian pada tahun selanjutnya beroperasi secara komersial dengan menggunakan roti sebagai produk pada program di Indonesia. Pada tahun 2001 perseroan meningkatkan kapasitas produksi agar terus dapat melayani permintaan sehingga dengan pesatnya perkembangan bisnis roti dalam segmen produksi massal di Indonesia. Yang kedua, visi dan misi PT Nippon Industries Kopindo Tbk. Yang pertama, visi senantiasa tumbuh dan mempertahankan posisi sebagai perusahaan roti terbesar di Indonesia melalui penetrasi pasar yang luas dan dalam dengan menggunakan jaringan distribusi yang luas untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Misinya adalah memproduksi dan mendistribusikan berbagai produk halal berkualitas tinggi, higienis dan terjangkau bagi seluruh konsumen di Indonesia. Yang ketiga adalah analisis SWOT dari sari roti.
Yang pertama, strength atau kelebihan atau kekuatan. 1. Mampu mempertahankan produk yang fresh sampai di tangan konsumen. 2. Pendistribusian cepat. 3. Tekstur roti yang empuk dan banyak zat rasa juga. Yang keempat, ada mudah didapatkan. Kelima, keluar berbagai penghargaan seperti Top Brand for Kids tahun 2009 sampai 2013. Yang keenam, mendapatkan sertifikat halal MUI dan terdaftar kepada BPOM. Yang B, ada weakness atau kekurangan atau kelemahan. 1. Masa kedaluarsanya singkat. 2. Tidak disajikan dalam keadaan hangat jika dibandingkan dengan produk rumahan. Yang 3. Belum mampu menjangkau wilayah seluruh di Indonesia. Yang 4. Masih menggunakan bahan baku impor. Yang kelima, tidak bisa disimpan sebagai persediaan makanan dalam waktu lama. Yang D, opportunity peluang. 1. Kompetitor dalam industri roti masih sedikit untuk skala produksi besar dengan fasilitas yang bagus. Kedua, produksi berkualitas tinggi. 3. Masyarakat terutama perkotaan mulai membeli roti untuk sarapan. Yang keempat, besarnya peluang bisnis makanan di Indonesia. Kelima, banyaknya orang tua yang membeli roti sebagai bekal buah hatinya di sekolah. Yang D, ada threat atau ancaman. 1. Semakin banyaknya industri rumahan yang menggunakan roti hangat dengan cita rasa yang nikmat. 2. Sedangkan masyarakat berubah sesuai kondisi, perkembangan, bahkan budaya. Yang ketiga, semakin banyak inovasi produk roti oleh kompetitor. Ini ada keempat marketing mix dari Sairoti, yaitu A. Produk. Sairoti selalu memperhatikan aspek produk dan berusaha untuk menjaga kualitasnya. Setiap produk Sairoti menulis standar keamanan dan gizi yang telah ditetapkan. Produk Sairoti juga memiliki variasi beragam sesuai dengan kebutuhan pasar yang semakin meningkat. Selain itu, Sairoti juga selalu berinovasi dalam mengembangkan produknya. Contohnya roti dengan rasa coklat yang selalu menjadi salah satu produk unggulan Sairoti. Sairoti dikenal dengan produk-produk rotinya yang inovatif dan berkualitas tinggi. Perusahaan ini secara terus melakukan penelitian dan pengembangan untuk mendapatkan hasil produk yang mereka dan sesuai dengan konsumen. Mereka tidak hanya menyediakan roti terbiasa, tetapi juga roti dengan berbagai rasa dan bentuk yang menarik seperti roti coklat, roti keju, roti milky soft, roti gandum dan lain-lain. Kemudian yang B, ada price atau harga. Perusahaan Sairoti selalu memperhatikan harga dan tetap menjaga value produknya. Meskipun harga produknya lebih tinggi dibandingkan yang lain, produk Sairoti tetap menjadikan keamanan pada produknya yang terjamin. Selain itu juga, Sairoti juga sering memberikan potongan harga maupun promo untuk meningkatkan penjualannya. Sairoti menggunakan penerapan harga yang cermat, harga produk berkisar dari yang terjangkau hingga premium, memungkinkan perusahaan menjangkau berbagai segmen pasar. Penetapan harga ini menunjukkan kualitas dan nilai tambah yang diberikan. Selanjutnya ada flash. Produk Sairoti tersedia di sekitar 70.000 titik penjualan di seluruh Indonesia. MG atau modern brand adalah jalur distribusi modern yang mencakup lebih dari 50 jaringan minimarket di Indonesia, supermarket dan supermarket terkemuka. General market atau GP mencakup semua jalur tradisional termasuk kalau pedagang keliling sepeda motor, mulai sekitar 800 agen dan distributor. Kemudian ada promotion yang pertama, tagline yang kita tahu kalau misalkan kita dengar Sairoti pasti Sairoti roti Sairoti. Yang kedua ada iklan billboard, iklan TV, sponsor acara dan sosial media. Kemudian ada event. Sairoti pernah menggalang dana dan memberikan roti gratis untuk petugas medis pada masa COVID-19. Kemudian ada also produk Sairoti juga sekarang bisa dibeli secara online oleh toko online, supermarket dan supermarket terbuka di Indonesia. Kemudian yang kelima adalah kompetitor pasar. Yang pertama adalah Sairoti. Yamazaki Bakery Company adalah sebuah perusahaan makanan asal Jepang dan merupakan produsen roti terbesar di dunia. Yamazaki didirikan oleh Tojo Iijima di Jepang pada tahun 1948 dan mulai memproduksi roti secara besar pada tahun 1956. Produk Sairoti dapat ditemukan di beberapa negara Asia seperti Hong Kong,
Malaysia, Taiwan, Singapura, Thailand, dan Tiongkok. Yamazaki juga menjual produknya di Amerika Serikat dan Prancis dengan merek Philippines setelah memberi perusahaan tersebut pada tahun 1991. Kompetitor yang kedua adalah roti Tatechuan. Perusahaan roti dan kue Tatechuan berdiri pada tahun 1921 yang dirilis oleh seorang Tionghoa bernama Tatechuan. Dia melihat peluang usaha dari perusahaan roti bangsa Belanda yang akan mendapatkan di Bogor. Dari peluang tersebut, dia memiliki ide untuk membuat orang Belanda dan warga pribumi di Bogor. Kemudian komputer yang ketiga adalah roti Lau. Lau Bakery menjadi salah satu roti legendaris. Perusahaan roti ini pertama kali didirikan oleh Muncul Suryadi pada tahun 1972. Perusahaan ini pertama kali hadir di Jalan Raya Sekaya 10 20 Jakarta Pusat, Jakarta menjadi kantor pusatnya. Awalnya pembuatan roti dan tempat penjualan pada satu tempat, namun seiring berjalannya waktu, Lau Bakery memiliki pabrikan toko tersebut di Jabodetabek. Yang keenam adalah kesimpulan. Dalam menjaga kualitas produk dengan baik adalah upaya yang harus dipertahankan oleh Seroti untuk mendapatkan kepercayaan para konsumen agar kepercayaan yang sudah dibangun terjatuh dan merupakan ide untuk meningkatkan produk adalah usaha apabila konsumen sudah nyaman dengan produk tertentu. Yang kedua adalah saran. Dalam produk Seroti agar tetap konsisten dan menjaga mutu pada produk Seroti agar konsumen dapat bertahan dengan produk tersebut dan Seroti tetap membutuhkan suatu ide dan atau inovasi lalu untuk menambah variasi ke masyarakat tertentu. Mungkin